Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Al-hadits sadaqallahul azim. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk di bulan puasa yang pertama dan insya Allah kita selanjutnya masuk pada bulan yang kedua dan seterusnya. Mudah-mudahan senantiasa selalu dalam keadaan keimanan takwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hadirin dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang kami sampaikan terlebih berkaitan dengan bulan puasa. Barang siapa yang berpuasa dengan betul-betul dengan beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dosa-dosa yang sudah lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hikmah di bulan Ramadan. Tentunya bisa membuat kita semuanya termotivasi, menambah investasi kita untuk selalu memperkuat ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, puasa adalah sebagaimana bentuk yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perintah-perintah, terlebih kita mampu menjauhi semua larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Ketika kita berpuasa tidak hanya sekedar kita menahan makan saja, tidak hanya menahan minum, tetapi baik qauliyah fi'liyah kita juga terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih mampu menahan hawa nafsu untuk berbuat kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah sebuah madrasah, momentum terbaik untuk melatih diri kita untuk selalu terbiasa dengan hal-hal yang baik, sehingga dengan terpaksa bahkan dipaksa kadang-kadang kita melakukan kebaikan-kebaikan di bulan puasa. Contoh seperti tadarus, membaca Al-Quran, sholat hajat, tahajud, sholat tarawih. Ini kalau tanpa dipaksa dengan rendah hati kita, maka kita tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hadirin, hikmah yang kedua, puasa disyariatkan untuk semua umat muslim, bahwa kita diperintahkan untuk melakukan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih mampu menjauhi semua larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Lisan yang biasa kita membuat kita sesat kadang-kadang, kalau kita tidak hati-hati, maka tidak termaktub dalam kata-kata salamatul insan fi lisan. Maka dengan lisan tersebut di bulan puasa yang terlebih adalah kita mampu mengendalikan lisan kita, sehingga dalam puasa ini kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa menjaga lisan kita, terlebih kita pakai untuk berbicara dengan hal-hal yang baik. Sahabat hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang ketiga adalah bagaimana kita disyariatkan kepada seluruh umat Islam sedunia bahwa puasa adalah salah satu momentum madrasah terbaik. Kita dianjurkan untuk menjaga jiwa kita, baik jasmani dan rohani yang biasa kita jalankan pada hari ini. Karena banyak sahabat-sahabat kita di luar sana yang mungkin punya kesempatan, badan sehat, jasad sehat, jiwa sehat, tetapi mereka tidak mampu untuk melakukan bulan puasa bulan Ramadan. Ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah merupakan salah satu bagian daripada bentuk di antara beberapa bulan yang dimana bulan ini adalah sebuah bulan yang betul-betul mendapatkan diskon terbanyak dibandingkan dengan mal-mal yang ada di sekitar kita. Tentunya Allah memberikan diskon yang terlebih, tidak hanya 10 kali lipat, bahkan sampai mencapai 100 kali lipat. Kalau kita memang betul-betul imanan wa ihtisaban, maka insya Allah ghufira lakum ma taqaddama min dhanbihi. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah yang keempat ini sangat penting sekali. Bagaimana kita bisa menjaga lisan, kita bisa menjaga jiwa kita bisa menjaga perilaku kita, sehingga betul-betul sempurna ketika kita melakukan ibadah puasa dalam konteks melakukan perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dalam konteks paksaan dalam kebaikan-kebaikan ini penting kadang-kadang. Kalau contoh kita bisa membaca Quran, bisa tidak bisa, baik tidak baik, fasih tidak fasih, tapi bulan Ramadan ini dianjurkan siapapun yang membaca Quran 1 huruf saja, maka insya Allah tidak hanya memberikan 10 kebaikan, tapi Allah lipat gandakan menjadi 100 kebaikan dan kebaikan yang lainnya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan 4 hikmah tadi
Kalau kita mampu menjaga jiwa kita, menjaga lisan kita, mampu melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih mampu mengendalikan hawa nafsu kita di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan bisa sempurna sampai dengan 30 yang akan datang nanti, dan mudah-mudahan betul-betul menjadi hamba yang muttaqin, dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sempurna dalam menjalankan perintah Allah, terlebih di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kesempurnaan ini tidak hanya milik kita semuanya, tetapi kita bersama-sama mencoba yang terbaik, mencoba yang bagaimana bisa menjanjikan dan juga bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat, terlebih pada teman-teman kita semuanya yang berada di sekitar kita. Dan mudah-mudahan dalam momentum Ramadan ini menjadikan sebuah madrasah yang terbaik, menjadikan diri kita menjadi pribadi yang baik, dan betul-betul menjadikan kita sebagai pribadi yang betul-betul hasanah, terlebih muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nadim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian materi yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita betul-betul menjadi hamba yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.